Oh, oke. Dulu lawanku Liga 1 semua, aku Liga 2 sendiri. Oh. Timnya Ya, itu tantangan itu. Oh, tantangan banget ya Mas ya. Itu ayolah kalau Solo bibit-bibit muda lebih, maksudnya kalau tertarik dari sama e-sport kan lebih fight lagi sama minatnya gitu. Oh, oke. Ya, selamat malam Tribuners, kembali lagi ke podcast Persis hari ini, dan pada kesempatan ini kita kedatangan tamu istimewa dari salah satu player Persis eSport khususnya di bidang e-football, Mas Rizal Daniarta. Selamat malam Mas Rizal. Selamat malam Mas. Iya, apa kabar Mas hari ini Mas? Alhamdulillah luar biasa. Iya, ya. Mas, hari ini kita akan ngobrolin tentang perjalanan Mas Rizal untuk menekuni dunia e-football sendiri. Siap. Ya, Mas, mungkin ceritain awal mulanya Mas Rizal istilahnya berkenalan dengan dunia e-football itu awalnya gimana Mas? Kalau e-football kan baru kemarin ya Mas, 2022 ya, dan dulu namanya masih PES sama Winning Eleven. Iya. Dulu aku ya dari itu kan emang udah dasarnya suka sepak bola. Terus kebetulan Om beli PS terus dikenalin sama game bolanya gitu. Oh, berarti ya dari hobi aja. Dari main di rental-rental kayak gitu. Oke, berarti memang Om hadiah atau apa Mas itu Mas? Enggak, Om memang punya beli PS gitu. Aku main di tempatnya Om, di rumahnya Om. Rental Omnya? Enggak. Masih zamannya apa? PS1 atau PS2 ya? Oh, masih. Udah lama banget. Oh, masih kalau misalnya shoot gol itu soto-soto ya. Iya. Masih Ekota. Zamannya Roberto Carlos masih striker. Iya, berarti dari PS1, Iya, dari Nintendo dulu, game udah dari Nintendo. Oh, Nintendo dulu. Iya. Oh, iya. Dulu punya di rumah Nintendo. Itu tahun berapa Mas? Tahun 90. Wah, TK mungkin. Tahun 92? Enggak. Berarti 96, 99 ya berarti Mas. Tahunnya itu. Ya enggak ya 99 ya Mas. 2000-an lah. 2000-an, awal 2000-an ya Mas. Oke. Tapi memang yang awal Nintendo main game apa Mas? Mario Bros pasti. Mario Bros. Bedilan. Call of Duty berarti ya. Enggak, kan dulu kan aku pernah punya apa yang kayak bedil-bedilan dulu Mas. Yang buat Nintendo dulu. Buat tembakan itu ada. Oh, dari situ ya berarti. Terus dari Om kemudian ke PES. Tapi sebelum PES dulu namanya Winning Eleven. Masih Winning Eleven. Oke, dari Winning Eleven. Tapi memang langsung Winning Eleven atau ada game lain Mas sebelumnya? Sebelumnya tuh mainnya tuh malah Smackdown dulu. Iya. Isi booming-boomingnya pada waktu itu ya Mas ya? Booming banget itu. Oke, WWE Smackdown, terus baru mainnya sepak bola. Itu memang dari lingkungan Mas Rizal kemudian main PES atau gimana Mas itu Mas waktu itu? Emang suka sepak bola aja. Oh, emang sepak bola itu ya. Terus ada gamenya sepak bola ya mainin. Oh, gitu. Oke, ya. Tapi memang dulu memang dari rental Mas atau memang dari rental. Oh, berarti setiap hari itu Mas berapa jam itu kan? Ya enggak tiap hari, mungkin kalau pas SMP SMA gitu paling ya balik sekolah di rental gitu. Sore balik rumah. Wah, berarti memang itu berarti habis sekolah Mas atau memang? Iya, biasanya habis sekolah dulu. Berarti nggak ya bolos gitu jarang ya Mas? Ceritain jadi menginspirasi. Kan memang beberapa kan kalau misalkan yang PES gitu kan main di rental kan kadang kan lupa waktu juga. Pasti kan Mas. Itu kayaknya tuh nggak pas aja ya semua game. Iya. nggak di rental PS ya, kan juga. Pas zamanku dulu kan game mobile kan belum se-booming sekarang. Sekarang main game kan gampang, di HP bisa main game. Kalau dulu ya rental gitu. Dan kalau misalkan di rental kan stick kadang-kadang kalau kan stick juga. Iya. Itu pasti ya. Kalau waktu belum terjun pro ya masih nyalain stick dulu. Oke. Tapi memang setelah awalnya dulu, kemudian setelah main di rental PES, kemudian itu langsung ke turnamen atau gimana Mas awalnya? Enggak, aku main turnamen itu baru tahun 2013 itu udah mulai kompetitif itu. Udah mulai ikut-ikut lomba. Tapi yang lombanya masih rental, terus masih ya lomba dalam kota lah. Itu pas dalam kota tuh menang. Terus di tangan gua lomba mau di Solo terus gitu. Gua coba main keluar kota ya. Mulai dari situ coba main keluar kota. Itu berarti dari kota Solo ya Mas turnamen ya Mas ya? Iya, antar kampus itu kan banyak kan lomba di kampus, lomba di rental di Solo gitu. Oh, berarti zaman SMA mulai turnamen ya Mas? Oke, tapi kalau dari orang tua sendiri setelah Mas Rizal kemudian berkecimpung di
mungkin kalau dulu kan belum e-sport ya Mas, Belum, gaming iya, masih gaming. itu gimana Mas responnya itu? Dulu awalnya nggak mendukung, pasti. Wih kaget terus ngopo toh le, itu. sebut golek apa toh. Ya terus habis waktu ke Thailand itu baru, oh ternyata jalurnya itu ada yang di profesional, e-sport, yang menjanjikan gitu. Terus itu baru didukung. Oke, tapi kalau misalkan setelah pertandingan menang dari orang tua juga mulai agak terbuka lah ya Mas ya, atau gimana Mas sebenarnya? Wah awal-awal dulu Mas yang waktu aku mencoba keluar kota itu 4 kali lomba luar kota kalah semua. Kan awal-awal maksudnya masih dikasih uang saku ya sama orang tua, sama mama kan, sama papa. Habis itu yang lomba kelima itu di challenge sama orang tua aku. Ini coba nggak kasih uang saku, kamu pulang bisa bawa uang saku sendiri apa enggak gitu. Itu dari situ malah jadi juara di Jogja. Di Jogja. Nah itu titik balikku di situ. Oh di Jogja itu Mas iya. Ya. Itu tahun berapa Mas itu Mas? Masih ingat? 2013 itu ya Mas ya. Itu waktu itu kan sampai tidak dibekali saku sama orang tua ya Mas. Nah, itu gimana Mas sampai di sana di Jogja itu nginep atau apa ya Mas? Enggak, pagi berangkat, malam balik. Oh, malam balik itu ya. Itu berapa hari Mas di sana? Sehari, lumayan sehari. Oh, cuma sehari itu ya Mas ya. Oh, oke. Berarti kalau setelah pulang reaksi orang tua apa ya Mas? Membawa pulang. Wah, seneng Mas. Pasti seneng lah. Aku anak mama gitu. Iya. Terus dan orang tua kemudian mensupport lah ya setelah itu ya. Ya support ya, tapi masih dikit-dikit. Terus kan belum sewah sekarang gitu kan, e-sport kan. Habis dari Thailand itu baru full support itu. Oh, oke. Mas kemudian awalnya kemudian sampai bisa ke tim e-sport profesional. Itu memang dari Thailand dulu atau memang di Indonesia udah mulai bergabung? Aku kebetulan dapat kontrak pertama tuh langsung dari Thailand. Oke. Itu awalnya dulu itu aku ya iseng lah main online gitu, terus diundang di DM Facebook tuh sama temanku dari Vietnam, ada namanya Wan B, itu kan streamer juga, undang kan, terus disuruh ngisi streamingnya dia, kayak challenge gitu loh lawan orang Indonesia. Udah aku iseng-iseng aja, aku yain terus setiap dia ngajak, terus ya nggak tahu juga, terus selisih beberapa bulan kemudian tuh tiba-tiba tuh ada Liga Thailand gitu. Dan ternyata scoutingnya tim-tim Thailand lihatnya dari streamingnya temanku yang Vietnam itu. Kebetulan kan banyak yang nonton. Iya. Oh itu langsung beriram ya Mas? Enggak, Bangkok Class aku. Oh Bangkok Class ya? Iya. Oh oke. Liga 1 ya Mas itu pada waktu itu? Dulu masih Liga 2. Oh masih Liga 2? Iya. Oh oke. Dulu lawanku Liga 1 semua, aku Liga 2 sendiri. Timnya ya, itu tantangan itu. Oh tantangan banget ya Mas ya. Itu kemudian gimana Mas itu Mas? Kemudian men-challenge diri sendiri Liga 2 dan musuhnya kan mungkin levelnya Liga 1 itu gimana Mas? Ya udah ditawarin kan kesempatan, nggak datang 2 kali ya tak ambil aja gitu. Ya nekat-nekatan aja kan. Oke. Mau sukses ya sukses sekalian, kalau nggak bisa ya siapa tahu besok ada dapat tawaran lagi, yang penting kan berangkat dulu. Dulu kan gitu aku. Ya kebetulan kan dulu kan aku pemain asing pertama ya di Indonesia gitu, sama temanku Kiwa kan satu tim. Maksudnya yang gombolannya Indonesia, rombongan Indonesia yang pertama kan aku generasi pertamanya. Misalnya membuka pintu lah untuk teman-teman yang sekarang misalnya untuk go internasional itu ya Mas ya. Untuk masuk ke Liga Thailandnya gitu. Nah, kemudian adaptasinya di sana seperti apa Mas? Itu kan juga bahasanya mungkin berbeda, budayanya juga berbeda. Pasti itu awal-awal ya agak apa ya namanya itu? Subculture juga. Homesick. Kan gampang homesick. Kalau kayak makan gitu aman sih, bahasa juga ya dikit-dikit lah bisa bahasa Inggris lah. Kebetulan di sana juga udah disiapin translator juga buat ya awal-awal sih translatornya buat ada acara kayak wawancara kayak apa pengenalan ke presiden klub itu ada translatornya gitu. Oke. Tapi Mas Rizal juga istilahnya juga sedikit-sedikit belajar bahasa Thailand juga ya Mas ya berarti? Enggak juga ya? Belajarnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga? Waktu di BJ itu disuruh belajar bahasa Inggris aku Mas. Iya, mungkin untuk improve juga ke sana ya Mas ya. Kan mereka kan juga nggak cuma mencari seorang profesional gitu loh, mau mencetak superstar juga. Iya, makanya kan sampai bahasa Inggris pun juga disuruh les di bijinya sana, belajar di sana gitu. Oke. Tapi setelah itu capaian pertama awal musim pertama apa Mas itu di sana? Itu aku jadi top skor. Oh top skor ya. Terus sama timku peringkat 3. Oh peringkat 3 ya. Ya not bad lah. Iya. Untuk pendatang ya, untuk pendatang baru di Liga itu. Sangat-sangat baru.
Ya, tapi dari teman-teman di Liga Thailand tuh tempat kaget dengan prestasi Mas Rizal atau gimana? Pasti kaget lah. Pasti itu Mas. Soalnya kan ya baru ketemu pertama kali juga kan, kan dulu kan juga belum pernah keluar juga, baru sekali itu. Waktu sana langsung lawan pemain-pemain dari Jepang kayak Vietnam, Iran, ada itu Malaysia. Maksudnya ketemu secara langsung ya, offline gitu loh kan. Kalau main online kan mungkin sering ketemu. Secara offline face to face kan mungkin beda gitu kan. Ya. Oke, iya. Tapi memang beberapa lawan di Liga Thailand itu memang sudah sempat ketemuan ya Mas ya berarti. Atau ya, memang ada yang baru? Kalau dari mungkin main asingnya 15 aja paling cuma 2-3 lah buat awal-awal ya. 2-3 udah pernah ketemu lah. Okay. Yang lainnya benar-benar baru ketemu. Iya. Tapi di Thailand berapa tahun Mas itu Mas? 2,5 tahun. 2,5 tahun dan berarti juara paling prestasi terbaik? Itu yang sehabis season 1 selesai kan ada GSB itu, GSB Cup. Itu kan kebetulan hadiahnya lumayan lah, pemain Eropa kan datang semua. Itu aku juara 1. Juara 1 gitu ya Mas. Co-op tapi. 2 lawan 2. 2 lawan 2. Berarti tandemnya sama Mas Kiwa. Sama si Mas Kiwa juga. Yeah. Oke. 2,5 tahun berkecimpung di dunia di Liga Thailand. Kemudian hijrah ya Mas ya ke Indonesia atau? Ya itu di sela-sela itu kan ada Liga Indonesia. Tuh aku yang di Liga Indonesia itu season 1 tuh main di Persija. Ya Persija. Terus season kedua main di Bali United. Oke, kemudian alasan Mas Rizal kemudian dari Liga Thailand kemudian kembali ke Liga Indonesia itu kan libur Mas. Libur. Liga Thailandnya libur terus Liga Indonesianya mulai kayak gitu loh. Kayak dipasin gitu loh waktunya. Jadi Liga Indonesianya tuh mulainya tuh kalau Liga Thailand udah selesai. Gitu. Iya. Ya kayak di futsal gitulah. Iya. Tapi memang itu kalau di Indonesia tuh memang kontraknya per musim atau gimana Mas? Kalau yang kemarin Persija sama Bali aku per eval aja. Per eval aja itu ya Mas ya. Per eval. eval. Per liga kan Liga Indonya yang e-sport kan namanya eval. Per eval aja. Per eval aja. Dan kalau itu Persija Bali itu aku di bawah manajemennya Zeus dulu. Zeus. Zeus Gaming. Oke, ya. Tapi kemudian di Persija berapa paling prestasi terbaiknya Mas? Itu kalah 8 besar aku. 8 besar ya Mas ya. Iya, waktu grand final. Terus yang di Bali? Di Bali yang waktu cupnya itu juara 3. Juara 3 ya Mas ya. Tapi kalau melihat setelah dari Thailand ke Indonesia, kompetisinya itu seperti apa Mas melihatnya itu Mas? Atau memang ada perbedaan atau level permainannya agak kalau gairahnya aku senang main di Thailand. Kenapa Mas itu Mas? Gairahnya memang seperti apa di sana? Yang saya lebih tertata aja gitu di sana. Gitu. Terstruktur itu ya Mas. Terstruktur banget. Misal dulu kan ada home and away-nya sendiri. Terus dipasin juga mamanya jadwal bolanya ini Buriram sama Bangkok Glass itu ya. Itu mamanya bolanya main malam, sorenya e-sportnya dulu. Jadi supporter-supporternya pada datang. Melihat langsung pertandingannya itu ya Mas ya. Sampai itemnya biji apa lah Mas. Sampai sekarang masih apa lah Mas? Ya dikit-dikit lah. Ya. Tapi memang di sana ya. Tapi memang di sana sebagai salah satu hiburan juga, entertainment juga ya Mas ya. Untuk yang di Liga Thailand itu sebelum masuk ke liga utama yang pertandingan utamanya itu ya. Oke, tapi memang sempat nervous gak Mas yang waktu di Thailand? Banget Mas. Pas pertama itu Pol apalagi kalah itu nervous banget. Pas kedua lawan Buriram kan. Dulu kan waktu perkenalan pemain kan presiden bijinya udah bilang boleh kalah sama siapa aja, yang penting jangan sampai kalah sama Buriram. Baru match pertama kalah, pusing gitu. Tapi ya untungnya waktu lalu kan bisa menang. Yang match kedua comeback ya Mas ya. Yang itu aku yang pakai topeng Wakanda itu. Kalau masih tahu. Yang selebrasinya itu ya Mas. Iya. Waktu pertandingan kedua kan bingung kan naikin mentalku gimana. Terus aku iseng-iseng aja. Aku kan suka Arsenal kan. Dulu zamannya Auba Meyang yang selebrasi Wakanda itu ya. Ikutin aja ini. Pasti kan topengnya keluar kan kalau aku menang. Biar jadi motivasiku gitu loh. Tapi memang itu langsung melocot juga ya Mas. Iya. Ya mungkin treatmentnya player beda-beda ya Mas. Mungkin itu yang jadi motivasiku. Oke. Tapi memang di setelah Bangkok memang ada lagi nggak klub yang lain di Thailand? Enggak, aku Bangkok Glass terus. Bangkok Glass terus ya Mas, yang 2,5 tahun. Alhamdulillahnya dapat di situ lah.
Iya. Tapi setelah Bali United itu yang juara 1 ya Mas ya itu ya. Juara 3. Ya juara 3 itu ya Mas ya. Itu setelah dari Bali United balik ke Thailand atau enggak Mas? Enggak, itu sebelum Bali United itu season 3-nya Thailand. Itu aku ikut Zeus. Oh, ikut Zeus dulu. Kan yang season 3-nya Liga Thailand kan sistemnya kan beda. Jadi 5 tim Liga Thailand sama 5 tim Asia. 5 tim e-sport di Asia. Kebetulan Zeus kualifikasi lolos. Jadi salah satu 5 tim e-sport yang lolos buat main di Liga Thailand. Oh, berarti ke Zeus dulu ya Mas ya? Ya, itu Tokyo Verdy juga ada itu dulu. Lawan juga sama dia. Oh, iya. Memang agak berat juga ya Mas semua. Oke. Kalau yang setelah Bali United itu balik ke Thailand atau enggak, di Indonesia? Udah Persis. Oh, udah Persis tuh ya Mas ya. Itu awalnya gimana Mas itu Mas? Kok sampai bisa kenalan dengan Persis itu lah? Di DM sama Pak Kevin. Enggak. Ini ya Baim. Lainnya apa sih kan main yang event Liga 2 kan juara kan. Iya, yang waktu Baim kan juara. Terus kenapa kok Persis gak bikin e-sport sekalian, terus Baim kan dihubungin, terus Baim ngajak aku gitu. Oh, itu tapi memang sudah partneran lama atau gimana dengan Mas Baim? Enggak, dulu musuh Mas. Oh, musuh? Iya. Musuh bebuyutan. Pas di Bali United apa pas di Persija Mas? Enggak, kalau di IFL itu satu tim itu satu orang, satu player. Ya, yang maksudnya pas musuh bebuyutannya itu pas enggak, maksud di luar liga. Oh, di luar liga ya masalah. Kan banyak lomba-lomba lain Mas, enggak Liga 2 kan. Oh, semalam kerap bertemunya di sana itu ya. Oh, iya. Ya namanya profesional, tahu-tahu setim sama Baim ya udahlah. Terus kemudian kok bisa dari rival jadi teman dulu Mas, itu gimana Mas akhirnya? Ya itu mungkin karena dia kan dulu waktu kan di Zeus kan mungkin rekomendasiin dia juga buat main di Persis gitu. Yang kuat kan biar jadi juara kan. Aku kan juga seneng juga kan kalau tim kebanggaanku jadi juara gitu. Oh gitu. Berarti memang supporter Persis Mas? Banget. Sejak kapan Mas? Aku nonton bola itu diajak papaku itu dari waktu Pelita apa ya, yang bagi Apres Tacuari itu. Oh masih yang pas zamannya Pelita? Iya itu udah nonton. Oh dari Pelita sampai sekarang ya Mas ya? Ya cukup Mas. Berarti saya menikmati musim Greg Nokolo juga itu masih lihat? Pasti Greg, Budi Widodo kan. Budi Widodo juga. Duniarto Budi, tahu semua Persis. Supporter garis keras. Iya. Terus WD yang kemana-mana. Oh juga sempat pasti ke Gresik dulu. Gresik juga. Daryanto Tommy namanya itu. Terus ke mana? Pekalongan, Semarang, semana-mana lah. Oh, oke. Berarti juga sama Mas Salaman Ferianto juga sempat nonton ya Mas? Mau nonton terus. Nonton itu ya Mas. Ferry di tengah, almarhum Ferry di tengah, kanan Dedi. Kiri Tinton. Pas bagus ngeteh-ngetehnya pada waktu itu ya Mas ya. Sekarang ya geteh lah. Ya saya masih geteh juga lah ya Mas ya. Iya. Oke, Mas kemudian itu kan juga dengan Mas Baim setelah join 2021 ya Mas. Join di mana? Yang join di Persis Esport 2022. Oh 2022 ya Mas ya. Setelah IFL selesai. Terus ditandemkan Mas Baim di turnamen yang pertama itu di Fornas ya. Tapi kan jatahnya cuma satu pemain, jadi aku yang main. Oh iya. Ya yang tandem itu berarti bukan ya? Oh itu yang invitation. Yang invitation itu ya Mas. Event itu ya. Oh iya. Ya itu. So ya sempat tandem. Sempat kan tandem kan juga kan dua. Kalau lupa aku kalah sering lupa Mas kalau kalah satu kali. Kalau juara tak ingat. Ayo udah langsung move on yang ninggalin. Iya. Oke. Setelah dari IFL kemudian diperpanjang kontraknya ya Mas ya berarti? Atau memang kemarin juga sempat itu cuma buat event invitasinya doang. Itu masih di Zeus aku sama Baim. Oh. Jadi sama Baim itu sebelumnya tuh di Zeus, manajemennya Zeus. Oke. Dan kalau gabung ke Persis Esport kapan Mas? Itu setelah aku dari Bali, terus setelah Baim sama Bayangkara. Oke. Terus setelah selesai kontrak di Zeus, baru gabung ke Persis. Oke. Kemudian yang ke Persis Esport berarti terbaru Fornas ya Mas ya? Fornas ya. Iya. Fornas ya apa? Kan olahraga rekreasi nasional ya, yang di Palembang ya Mas ya. Itu juara 1 ya masalah. Itu kan perjuangannya juga cukup berdarah-darah ya Mas ya itu ya. Wah enggak berdarah.
Cukup berat lah. Apa? Ya berat lah. Ya berat lah itu. Cap turnamen berat mah. Itu terakhir lawan Borneo ya Mas ya, kalau nggak salah. Ya mainnya Borneo Main sekarang. Borneo ya. Yang itu kan memang agak memang permainan juga bagus juga Iya. pada waktu itu ya. Itu gimana Mas waktu main di Fornas itu Mas? Ya itu kan nyiapin strategi sebaik-baiknya, apalagi itu kan turnamen nasional pertama e-football. Dan kebetulan aku juga salah satu spesialis lomba awal series Iya. PES dan e-football dari dulu. Oh dari awal-awal Iya, awal-awal aku iya sering gini-gini pas main itu. Oh ya. Terus di sana memang yang paling inget di waktu Fornas itu apa Mas? Yang lapas lawan siapa Mas itu Mas? Ya di final lah. Di lawan Borneo itu ya Mas ya. Iya, lawan pemainnya Borneo sekarang itu. Oh oke. Itu memang sempat nervous gitu nggak Mas sebelum lawan Borneo? Pasti ya Mas. Apalagi kan udah tahu satu sama lain kan. Kan aku udah ngetim dari sama dia kan udah lama juga. Oh, udah tahu 4 sama tahu tahun ya. ada mungkin sama si Elga itu. Udah dari zamannya sebelum di Zeus. Di Ganyo juga udah setim sama dia. Oh, udah tahu sama tahu berarti ya, Iya, Mas, ya? udah latihan dulu ya latihan tiap hari sama dia sama Elga. Tapi setelah bertemu lagi sebagai rival itu memang Mas Elga sendiri sudah ada improve performa atau? Pasti semuanya pasti improve. Tapi memang sempat analisis gitu nggak Mas sebenarnya permainan Mas Elga gitu? Ya pastilah. Pasti ya Mas ya itu Mas. Oh, oke. Kayaknya itu ya udah udah tahu karakternya masing-masing kan ya udah tinggal di lapangannya aja. Oh, iya. Siapa yang bisa manfaatin peluang jadi gol ya dia yang menang. Nah, kamu perhatikan mainku ya, jadi mainku biasa wae Mas. Iya. kotak, penting bola masuk. Iya, Yang iya. masuk ya diulang lagi. Positioning Soalnya banyak yang bilang mainku asli itu nggak enak Mas. Maksudnya nggak bermain indah itu, tapi mainnya yang penting kan yang penting sampai gawang dulu. Mau gol nggak gol ya penting shooting sih. Iya. Tapi memang yang waktu di Fornas itu memang sama Mas Baim juga ikut atau? Pak Im ikut juga. dampingin aku. Mendampingi juga ya, Iya. memberi masukan itu ya Mas ya. Pasti. Oh, iya. Soalnya penting itu kalau waktu di lomba. Di lomba itu dia ya, Mas, dampingin. Oke, Mas, setelah Fornas ini nanti untuk yang turnamen ke depan Mas Baim Mas Rizal ini akan ikut turnamen apa Mas? Itu persiapan kualifikasi ISF ini di Bali kan Indonesia jadi tuan rumah. Terus ada mainkan e-football juga. Mainnya di Bali. Itu memang lawan yang dari luar Indonesia atau memang Cuman kejuaraan dunia bro. dunia? ISF. ISF ya. Wah nggak bisa ini. Sorry. Ya kemudian itu memang satu perwakilan satu Indonesia ya Mas untuk Iya. mencari itu ya Mas ya. Satu tok. Satu tok itu ya. Jam negara satu. Kalau nggak salah itu kan di ISF-nya itu kan kalau nggak salah kan juga akan bertemu dengan kalau nggak salah ya Mas, kalau nggak salah itu bertemu dengan juara yang di IFL ya. Iya, Nah, itu. kualifikasinya ya. Kualifikasinya itu ya. Oh, berarti kalau misalkan nih Mas Baim lolos yang juara IFL berarti berpotensi juga untuk jadi rival Mas atau gimana? Ya kalau nanti mamanya aku juara yang open qualifier ketemu Baim kan ya tinggal diatur aja lah. Siapa yang berani maju ya gitu. Kayak di Fornas kemarin kan kayak gitu. Oh, oke. Siapa sih maju? Ya udah kesepakatan aku sama Baim aja. Oh, oke. Se-feelingnya kita aja. Sak weton-weton nih wae. Wah, dihitung-hitung sisi ya. Iya. Tapi untuk yang IFL ini memang Mas Rizal nggak ikut dulu ya Mas? Iya, nggak bisa Karena ikut. ya. Yaitu kan istriku mau lahiran HPL tanggal 6 November. November. Ya semoga lancar-lancar lah. itu Mas ya. Ya, meskipun agak menyesal juga gak bisa ikut kan tahun ini kan lebih semarak ya IFL Iya. ya. Si Rans kan Ada hire juara pemain yang itu kan juara dunia dari Iya. Brasil kan meskipun Guevara. belum pernah menang. Iya. Terus PSIS kan juga lawan pemainnya Arsenal kan di nominator. Lebih berwarna lagi IFL. Iya. Dan Tapi itu yang tetap ya no Evander no party. Evander Party. Iya. Ya, tapi Pasti. memang untuk yang memang dengan adanya juara dunia kemudian yang dari Arsenal kan itu memang meningkatkan kualitas e-football di Indonesia atau seperti apa Mas melihatnya jenengan? Ya kalau meningkatkan pasti ya dengan pengalamannya mereka, nama besar mereka, jam terbang mereka buat main di Indonesia. Tapi ya tetap main di Indonesia tetap susah, buktinya kan si Guevara kan 2 kali main cuma dapat 1 poin. Iya. Terus si
si Indominator itu juga poinnya sama-sama baik kan, maksudnya tetap merata juga gitu. Bisa nge-fight mereka juga kan orang Indonesia. Mungkin juga kaget juga dengan mungkin kaget juga, kompetisinya, adaptasinya mereka juga mungkin masih kurang lancar juga kan untuk mengenali lawan-lawannya yang di sini gitu. Oke, kalau misalkan melihat performa para pemain e-football Indonesia sendiri, ini memang perlu improvement lagi atau seperti apa Mas sebenarnya kalau dengan lihat? Pasti Mas, improvement tuh harus. Tiap updatean baru kan pasti kan ada sesuatu yang baru juga kan, harus improve juga gitu. Oke, selain improve skill, mungkin ada PR apa gitu Mas untuk yang player atau mungkin dari pihak federasi atau semacam itu? Federasi nggak berani ya dari player saya ya mungkin yang mau mulai e-sport lah ya. Ya mulai e-sport gimana Mas? Ya mungkin ya pede aja, yakin aja kan, nggak usah takut ketemu sama yang pro-pro kan, mungkin bisa nambah pengalamanmu, misalkan lomba, sekarang misal ketemu lombanya open nih, ketemu yang pro mungkin banyak yang takut, banyak yang lomba-lomba yang semi open sama lomba yang amatir. Memang lomba apa aja ya sikat aja, nambah pengalaman kayak aku dulu kan juga dari bawah, babat alas dulu kan istilahnya gitu kan, nanti lama-lama juga nemu gregetnya juga. Dan itu juga membantu regenerasi juga ya Mas ya. Pasti ini di Thailand aja mainnya Pro Next Gen kan, yang 3 season main yang udah ikut 3 Thailand nggak dibolehin ikut, jadi mereka nyiapin regenerasi baru di Thailand. Ya intinya selain juga ada regenerasi, juga intinya juga football di Indonesia juga meningkat juga Mas. Oke. Untuk yang target Persis ke depan dengan Persis e-sport apa Mas? Pingin mengesportkan kota Surakarta. Emang ini sekarang belum ya Mas ya? Apa? Emang sekarang belum? Ya menurutku belum sih. Belum ya Mas ya? Aku dari dulu awal karir tuh belum pernah ikut tim Jawa Tengah. Oh baru yang ini ya, baru yang pertama ini. Persis alhamdulillah ya. Tim kebanggaanku. Oke. Tapi kalau misalkan pengen orang-orang tuh lebih mengenal e-sport, terus tahu e-sport itu sesuatu yang menjanjikan, banyak yang bisa diambil dari e-sport gitu. Bahkan Persis kan juga udah ada Persis community itu kan, bisa menjaring teman-teman atau bibit-bibit muda yang ingin berkembang di dunia e-sport. Persis Fam mudah-mudahan bisa masuk itu ya Mas ya, Persis Fam. Oke, Mas berarti memang kalau yang ini kalau di Solo sendiri itu memang kurang, mungkin bisa dikatakan belum ada gairahnya, masih perlu ditingkatkan tuh ya Mas ya berarti. Kira-kira player e-sport dari Solo siapa Mas yang kenal? Dengan. Terus? Belum ada sih. Ya udah, ya itu dari jawab. Iya. Ya itu salah satunya ya. Aku kalau mau jawab ya kira sombong nanti. Iya. Dan buatku kan Baim kan juga bukan orang Solo itu loh, maksudnya kan ayolah orang Solo bibit-bibit muda lebih, maksudnya kalau tertarik dari sama e-sport kan lebih fight lagi sama minatnya gitu. Oke. Dan apalagi ini juga salah satu ranah yang mungkin bisa menjanjikan ke depannya itu ya Mas. Pasti menjanjikan Mas. Siap. Oke Mas Rizal, untuk sementara itu dulu Mas Rizal untuk obrolan kita malam hari ini. Terima kasih sudah datang ke podcast Persis hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya Mas. Yuk. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.